Halo saudaraku, sampurasun, horas, hello, hai kata gue yang sedang di rumah, yang di toilet, istirahat kerja, cingogo, rebahan, gogoleran, mau makan dimanapun kalian ngejedog. Di sini saya akan membawakan film yang diperankan oleh orang yang hidupnya cuman menantang malaikat maut, yaitu Tom Cruise. Berjudulkan Mission Impossible: The Final Reckoning. Ya sudah, kita langsung saja bahas videonya. Di awal film, kita diperlihatkan aktor utama kita yang bernama Ethan. Kita panggil saja dia Bedul. Diperlihatkan si Bedul yang sedang memasukkan kaset ke dalam pemutar DVD untuk ditonton. Yang dimana itu adalah sebuah pesan dari presiden untuk dirinya melalui video. Lalu presiden membahas dan berterima kasih atas aksi si Bedul di masa lalu. Lebih tepatnya di episode Mission Impossible sebelumnya. Presiden juga menginginkan si Bedul untuk turun seperti dulu lagi. Karena pada pasalnya, pada saat itu dunia maya sedang kacau-kacaunya dikarenakan sebuah entitas AI yang memanipulasi kebenaran di dunia. Presiden juga menjelaskan bahwasannya AI itu sudah merusak digital di seluruh dunia dan orang-orang di seluruh dunia tidak tahu harus percaya apa lagi. Entitas AI itu juga memanfaatkan orang-orang yang percaya kepadanya dan pengikut AI itu diam-diam menyusup ke tiap lapisan hukum seperti pemerintahan dan militer. Dan presiden memberitahu satu-satunya cara untuk mengendalikan AI yaitu dengan mengambil atau menemukan kode sumber dari aslinya. Namun, hanya satu orang yang mengetahui letak kode sumber tersebut. Dan orang itu menghapus jejaknya sehingga tidak tahu keberadaannya. Dan orang yang dimaksud juga pernah bersekutu dengan entitas AI. Presiden juga memberitahu bahwa kaki tangan orang tersebut berhasil ditangkap di Austria, namun dia menolak berbicara. Lalu, Presiden berbicara bahwa si Bedul mempunyai kunci yang dimana itu adalah komponen penting untuk upaya menemukan kode sumber tersebut. Namun pada waktu itu, si Bedul tidak datang karena takut AI berbahaya ini disalahgunakan oleh pemerintahan. Setelah itu, Presiden menyuruh si Bedul untuk menyerah lalu memberikan kunci aneh yang didapatkan si Bedul, atau si Bedul akan bertanggung jawab atas hancurnya dunia nanti. Setelah itu, si Bedul keluar untuk menemui seseorang. Ternyata di luar sedang ada demo, dan mereka lalu pergi ke suatu tempat rahasia. Seketika mereka berdua menemui seseorang yang sangat misterius. Ternyata seseorang yang dimaksud itu sedang memperbaiki sesuatu. Dan dia adalah Luther, teman si Bedul satu timnya. Lalu satunya lagi, si Benji. Kita panggil saja mereka berdua, Luther adalah Udin, dan Benji adalah Ucup. Bedul bersama timnya berkumpul kembali setelah kekacauan di kereta dan pertempuran untuk mendapatkan kunci di film Mission Impossible sebelumnya. Dan mereka pun merencanakan sesuatu untuk menemukan seseorang. Scene berpindah ke tempat yang kita sebut saja Grascarlow Prison, di mana Paris yang tertangkap dan digiring ke suatu tempat, lalu diperlihatkan kilas balik Paris saat bertarung dengan Gabriel. Kita sebut saja Mamat. Lalu orang ini juga yang dicari oleh si Bedul dan timnya. Nah guys, for your information, Paris ini adalah rekannya si Bedul dan sekaligus juga mantan timnya si Mamat. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ternyata, dua orang yang ada di belakang Paris tersebut itu adalah si Bedul dan si Ucup yang sedang menyamar menjadi sipir penjara untuk menanyakan di mana lokasi si Mamat. Gabriel, il est où? Non mana? Lalu, kita dibawa ke sebuah pesta di mana isinya adalah orang-orang yang penting seperti agen rahasia, CEO, diplomat, dan lain-lain. Di sini, Bedul dan teman-temannya yang menyamar untuk mengamati langsung AI yang dicurigai tim IMF. Namun, nihilnya penyamaran si Bedul kapanggiheun atau bahasa Indonesianya ketahuan oleh keamanan di pesta tersebut. Hampir saja dia tertangkap dan di saat momen tegang itu, datanglah Grace, temannya si Bedul, yang menyelamatkannya.
Akan tetapi, penyelamatan itu sia-sia karena keamanan pesta tersebut berhasil meminta backup untuk menangkap Bedul dan Grace. Alhasil, mereka pun ditangkap, lalu dipindahkan ke sebuah tempat. Nah, di sini si Bedul dan Grace dicangcang atau bisa dibilang disekap oleh si Mamat. Lalu di momen itu, Mamat membahas tentang misi masa lalunya saat si Bedul melakukan misi mengambil kunci di kereta waktu itu. Namun, tiba-tiba si Bedul mengeluarkan senjata rahasia, yaitu pil sianida di dalam gigi palsunya. Jika dia memakannya, dia akan modiar dalam 60 detik atau si Mamat harus membebaskan si Gris. Namun, si Mamat pun gak mau nih kalau si Bedul logot gitu aja. Dan tiba-tiba, Charging. Ready? ya, ternyata itu adalah teknik tipuannya saja. Di sini, Mamat pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Grace. Namun, inilah yang terjadi. Kill her. Gabriel's getting away. Go! Setelah itu, si Bedul dan si Grace itu bebas dan menghajar anak buahnya si Mamat. Si Mamat pun kabur entah kemana. Scene berpindah ke mereka yang sedang kejar-kejaran atau bahasa Italinya ucing-ucingan. Si Mamat pun yang sedang melarikan diri itu bertemu dengan Paris dan kawannya si Bedul. Lalu mereka menodongkan senjata kepada si Mamat. Namun, sayangnya si Paris terbawa emosi yang membuat dirinya langsung mengdor si Mamat. Akan tetapi, sayangnya dia mempunyai ayam yang busuk nih. Lalu si Ucup datang dan bilang ke Paris. We talked about this. Ethan wants him alive. Je le veux mort. Di sisi lain, Bedul masih kejar-kejaran sama si Mamat. Namun, dia berhasil kabur. Bedul dan timnya gagal menangkap si Mamat. Dan setelah itu, mereka pun berjalan ke sebuah ruangan besar yang dimana di situ ada kotak yang aneh. Ternyata, itu adalah kotak untuk bertemu entitas AI. Saat Bedul masuk ke dalam kotak dan ditemani oleh krunya, di sana Bedul berkomunikasi dengan entitas AI. Singkatnya, apa yang mereka bicarakan itu adalah tentang kepemimpinan. Entitas AI ingin memimpin dunia dengan logika. Sedangkan si Bedul membela kemanusiaan dan pilihan. Entitas itu juga berbicara kalau si Bedul melawan dirinya, maka si Udin akan mati. Setelah si Bedul keluar dari kotak itu, dia sudah sangat panik. Karena apa? Yang entitas tunjukkan kepadanya terlihat seperti dunia nyata. Lalu Bedul menyuruh Ucup untuk menjadi pemimpin tim dan membawanya ke utara, lebih tepatnya ke Sevastopol. Dan untuk si Bedul, dia ingin menyelamatkan si Udin terlebih dahulu, setelah itu menyerahkan diri. Dan Bedul pun berlari menuju ke tempat si Udin dan ternyata si Mamat sudah berada di sana terlebih dahulu dan mengambil pil beracunnya saat si Udin sedang tertidur. Setelah itu, si Udin bangun dan menyadari bahwa pilnya sudah diambil oleh seseorang. Dan ketika dia berjalan keluar, di situ dia melihat bom lalu menghampiri bom tersebut. Saat sudah berada dekat dengan bomnya, si Mamat tiba-tiba muncul dari belakang dan mengunci pintu dan dia berkata, Ethan. I'll be waiting for him. kemudian si Bedul sudah sampai di kediaman si Udin dan dia melihat si Udin sedang mengatasi bom itu sendirian. Singkatnya, Bedul dan Udin berbincang. Setelah itu, si Udin menyuruh si Bedul untuk pergi dan menyelamatkan diri dari terowongan itu karena bom itu akan meledak tidak lama lagi. Di sini, Bedul menyerahkan diri ke otoritas Amerika Serikat yang ada di London. Dan Bedul dibawa ke pusat operasi rahasia di Virginia. Tujuan si Bedul ke sana adalah untuk meminta izin kepada Bu Presiden agar memberikan waktu lebih supaya si Bedul bisa memusnahkan entitas atau kita sebut saja AI. Lalu, Bedul pun mendapatkan izin dengan cara yang di luar nalar. Emang gebrakannya suka aneh-aneh aja si Bedul nih. Setelah itu, Bedul pun berangkat ke Samudra Pasifik Utara untuk mencari kapal selam Rusia yang tenggelam. Setelah itu, kita dibawa ke Pulau Matthew Island. Di pulau ini, kita diperlihatkan kru si Bedul yang sedang menjalani misi untuk mencari koordinat kapal selam Sevastopol. Yang dimana, itu adalah letak inti dari entitas AI tersebut. Lalu,
kru si Bedul diantar ke tempat stasiun CIA yang dihuni oleh sepasang suami istri yang bernamakan William Donnelly, kita panggil saja Profesor. Biar gampang, dan istrinya gak tahu namanya siapa ya. Nah itu juga tahu sendiri lah ya. Ketika kru si Bedul dan Profesor sedang mengobrol, tiba-tiba ada tentara Rusia. Ketika si Bedul sedang mimpi basah di dalam helikopter yang dalam perjalanan itu, tiba-tiba dia dibangunkan oleh kru pesawat dan diberitahu ada kapal Rusia yang sedang patroli. Dan di sini, pilot berbicara ke si Bedul, kalau balik lagi bahan bakar bisa habis, sedangkan kalau melanjutkan perjalanan akan memicu perang. Kemudian, pilot pun menyarankan ke Bedul untuk berpikir sejenak. Namun, karena si Bedul orangnya gelo, gak mikir panjang, dan emang orangnya nekat, penuh adrenalin, inilah yang terjadi. Si Bedul tiba-tiba lompat dari helikopter. Dan pada saat si Bedul kebingungan, tiba-tiba dan beberapa saat setelah itu, si Bedul yang sedang diinterogasi di dalam kapal selam USS Ohio milik Amerika Serikat. Kita perkenalkan, ini adalah Kapten Bledsoe. Kita panggil saja Kapten. Kapten serta krunya menginterogasi si Bedul. Si Bedul menjelaskan ini adalah misi rahasia. Kemudian mereka pun merencanakan taktik untuk menghancurkan entitas AI selamanya. Setelah mengetahui Gabriel terputus dari AI. Lalu, di dalam kapal selam itu, Bedul sedang mempersiapkan diri dengan olahraga malam untuk menyelam ke lingkungan Sevastopol di Samudra Pasifik Utara. Namun, saat si Bedul sedang olahraga malam, tiba-tiba ternyata Hagar ingin membunuh si Bedul dan mengagalkan misi menghentikan entitas AI. Di situ, terjadilah perkelahian antara si Bedul dan Hagar. Di sisi lain juga, kru si Bedul sedang bertarung melawan tentara Rusia yang berada di dalam ruangan milik si Profesor untuk menemukan kode sumber atau koordinat kapal selam Rusia tersebut. Dan seperti biasa, Bedul serta timnya berhasil dalam perkelahian tersebut. Walaupun si Badul dibantu sih. Mari kita lihat ke si Bedul yang siap-siap ingin menyelam ke dalam untuk menemukan kapal selam Rusia itu. Nah, ketika si Bedul sudah menemukan kapal selam tersebut, Bedul pun langsung masuk tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Lalu, Bedul pun memasukkan energi supaya kapal selam tersebut bisa menyala. Akan tetapi, kapal selam tersebut bergerak ke bawah dan membuat si Bedul panik. Tetapi kepanikan itu teralihkan saat si Bedul menemukan mayat kru kapal selam Rusia itu. Lalu, Bedul pun melanjutkan pencariannya. Singkatnya, Bedul juga sudah menemukan inti entitas AI itu, akan tetapi jalan kembalinya tidak akan semudah yang dibayangkan. Kapal selam yang akan jatuh itu akhirnya jatuh juga dan membuat panik si Bedul. Lalu di sana pun Bedul menggunakan aksi nekatnya yang di luar nalar dugaan. Bedul keluar melalui jalur lubang yang ternyata di sana adalah tempat untuk menembakkan rudal atau roket. Setelah itu, si Bedul berenang ke atas tanpa menggunakan pakaian selamnya. Tapi tiba-tiba Yap, betul sekali. Bedul yang hampir mokad itu untung saja diselamatkan oleh Grace yang sudah menunggu di atas dataran es tersebut. Karena sebelumnya Grace diperintahkan oleh Profesor untuk menjemput si Bedul dengan istrinya karena mungkin saja si Bedul itu melakukan aksi nekatnya. Dan benar saja, si Bedul pun hampir saja mau diar. Lalu, kita diperlihatkan kru Bedul serta Bedulnya sendiri sedang berada di dalam pesawat karena si Bedul sudah mendapatkan inti entitas AI yang berada di dalam kapal selam Rusia. Nah, ketika di dalam pesawat ini, Bedul bertemu dengan Profesor atau nama aslinya William Donnelly yang ternyata Bedul dan Profesor sudah pernah bertemu 30 tahun yang lalu.
Ternyata, profesor itu telah menyelamatkan si Bedul. Lalu, Bedulnya pun bilang ke profesor bahwa dia berutang nyawa atau berutang budi kepadanya. Dan si Bedul pun gak tahu harus bayar pakai apa. Kemudian, profesor pun bilang kalau si Bedul tidak membobol kubah pada 30 tahun lalu. Mungkin profesor masih di sana dan mungkin profesor tidak akan menemukan rumah yang memberikan kedamaian dan mungkin saja profesor tidak akan menemukan cinta sejatinya. Anjay. Setelah itu, profesor pun bilang kepadanya bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa dari si profesor. Nah, di sini ternyata nama istrinya profesor itu adalah Tapesa, guys. For your information, kenapa si Bedul sangat ketakutan ketika entitas tersebut atau yang bisa dibilang entitas AI ini mengambil alih? Karena di sini si Ucup menjelaskan bahwa ketika entitas sudah mengambil alih, dia bisa menggunakan 9 persenjataan kiamat otomatis di dunia. Dan dia pun bisa mengisi bahan bakar rudal yang dikendalikannya sendiri. Lalu Ucup pun memberitahukan tentang pil racun yang berisi algoritma si Udin. Dan ketika pil racun itu disatukan dengan podkopa atau kode sumber asli entitas yang didapatkan si Bedul di dalam kapal selam Rusia, mereka akan membentuk racun digital. Saat diunggah ke dunia maya, racun itu akan menyerang entitas dan mengubah kemampuannya untuk memahami realitas. Jadi, singkatnya, ketika kita menggabungkannya, kita akan menipu sang raja kebohongan. Akan tetapi, karena pil racun itu berada di tangan si Mamat, kru si Bedul pun membulatkan tekad untuk mengambil pil tersebut. Nah, di sini disebutkan drive data optik 5D. Kita sebut saja benda itu cube ajaib. Itu adalah benda yang bisa menangkap entitas namun cara menangkapnya cukup singkat, yaitu 100 milidetik. Buset, segitu mah cepet banget. Lalu, kru si Bedul pun menuju kubah kiamat di Kongo, Yowa, Afrika Selatan, yang dimana itu adalah letak server data mandiri yang sangat rahasia, dan itu isinya adalah semua akumulasi pengetahuan yang dianggap layak untuk dilestarikan. Engap. Setelah sampai di lokasi itu, di luar sangat sepi, tidak ada penjaga sama sekali. Dan kru si Badul pun sangat curiga, karena ini adalah tempat yang sangat amat ketat keamanannya, dan juga sangat rahasia. Singkatnya, mereka pun masuk ke dalam tempat tersebut untuk mengecek apa saja yang terjadi. Ketika di pertengahan jalan, si Bedul meminta untuk membagi dua tim. Yang satu tim jaga di luar, yang satu ikut bersama si Bedul. Ada Ucup dan Grace yang ikut sama si Bedul. Namun, ternyata si Bedul menyuruh Grace dan si Ucup untuk balik lagi karena di tempat itu masuk ke servernya sangat terbuka. Singkatnya, si Bedul mengorbankan diri buat jadi tumbal. Dan mereka pun berpisah. Saat si Bedul berjalan menuju pintu server, di tengah-tengah tempat itu ada sebuah benda yang sangat mencurigakan. Lalu ketika si Bedul membukanya, itu adalah bom. Tapi tiba-tiba... Your final reckoning. Ternyata, si Mamat sudah berada di tempat tersebut lebih dahulu dan di sana pun si Bedul terkepung oleh penjaga yang di bawah si Mamat. Benar apa yang dikatakan si Bedul sebelumnya. Kemudian, si Mamat menyuruh untuk menyerahkan Podkopa atau inti entitas yang sudah didapatkan oleh si Bedul. Akan tetapi, ketika si Bedul ingin menyerahkan inti entitas tersebut, tiba-tiba... Say it again. Di belakang si Mamat ada agen rahasia yang menodongkan pistol ke kepala si Mamat dan berhasil memojokkan penjaga si Mamat yang mengepung si Bedul itu. Akan tetapi salah satu penjaga si Mamat mengaktifkan bom yang berada di dekat si Bedul. Kemudian kru si Bedul pun dibuat tidak bisa apa-apa karena pasukan mereka yang lebih banyak. Lalu agen itu meminta Bedul untuk memberitahu caranya supaya dia bisa menyelamatkan dunia. Namun, saat si Bedul ingin memberitahukannya, tiba-tiba terjadilah tembak-tembakan antara tiga tim tersebut. Namun, secara tidak sengaja, agen itu menjatuhkan inti entitas tersebut dan berhasil diselamatkan oleh si Ucup. Lalu, inti itu diberikan lagi kepada si Bedul. Di sini, Bedul menyuruh rekan timnya untuk membunuh si Mamat yang melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Namun sayangnya si Mamat berhasil melarikan diri. Si Ucup pun menyuruh si Bedul untuk mengejar si Mamat dan mengambil pilnya sedangkan mereka akan masuk ke ruang server. Lalu mengatasi bom nuklir yang sudah aktif sebelumnya. I thought you'd never leave. Nah, di sini terjadilah kejar-kejaran epik sampai mobil si Bedul kebalik karena dia menabrak batu.
Namun, karena si Bedul orangnya nekat, ia tetap mengejar si Mamat sampai ke bandara walaupun lari. Sayangnya, si Mamat sudah mengendarai pesawat yang siap landas itu. Alhasil, si Bedul tidak bisa mengejarnya. Di tengah-tengah kekecewaan si Bedul itu, tiba-tiba dari arah belakang si Bedul, yap, bawahannya si Mamat membawa kapal dan menabrakkan si Bedul. Namun karena refleks si Bedul di atas rata-rata, dia bisa memegang bagian bawah pesawat tersebut. Dan disinilah terjadi pengejaran, perkelahian sekaligus sangat membuat tegang apalagi yang bawah. Hehehe. Di sisi lain, ketika si Bedul kejar-kejaran, rekan timnya yang berada di ruangan itu sedang dilanda kepanikan. Namun, kepanikan itu teratasi ketika Profesor menyuruh Grace dan Paris untuk membawa Ucup ke ruangan server karena si Ucup terkena tembakan tadi. Alhasil, mereka pun terbagi menjadi dua tim. Yang satu atasi bom, yang satu atasi server. Anjay, keren banget mereka walaupun sama-sama panik juga. Kamera berpindah lagi ke si Bedul yang masih saja ucing-ucingan. Dan bawahan si Mamat pun sampai heran. Akan tetapi, tiba-tiba si Bedul berhasil membogem bawahan si Mamat sampai pingsan dan mengambil alih kapalnya. Saat si Mamat menoleh ke tukang, ternyata si Bedul mengikutinya dan si Mamat pun tersenyum sambil ngomong dalam hati. Kan kata gue juga apa? Fans mah selalu ngikutin kemana-mana walau ke akhirat sekalipun. Di sisi lain, Profesor sedang membongkar bom nuklir itu dan mengeluarkan inti bom tersebut. Dan di sisi lain juga, Ucup yang sedang dibopong ke ruangan server itu, akhirnya tiba di inti server itu sambil menahan rasa sakit karena tembakan tadi. Tapi ternyata si Ucup terkena pneumotoraks tensio atau tekanan menumpuk di rongga pleura. Dan si Ucup pun bilang bahwa paru-parunya kolaps, bukan collab. Kalau collab mah aku mau collab sama YouTuber. Kalau mau mah sama Bang Winda aja deh. Kalau nggak bertindak cepat, itu akan memicu mati lemas atau jantung berhenti. Dan di sana pun si Ucup menyuruh Grace untuk meretas server dan membiarkan entitas masuk. Lalu si Paris disuruh untuk menyumbat lubang peluru dan membuatnya kedap udara. Ucup memerintahkan mereka berdua dengan kondisi yang bisa dibilang krisis. Di sisi lain, Profesor juga sedang berusaha untuk menonaktifkan bom nuklir tersebut yang ditemani istrinya serta rekan si Bedul. Namun, saat Profesor sedang mengecek arus listriknya, tiba-tiba Profesor mendapatkan peluang untuk menunda detonator tersebut meledak. Namun kemungkinan waktu meledaknya cuma 10 detik. Lalu kita kembali lagi ke si Bedul yang sedang dalam pesawat itu. Dia dikejutkan oleh si Mamat yang merusak ekor pesawatnya si Bedul dan membuat si Bedul kesusahan mengendalikannya. Sampai membuat kapal si Bedul rusak. Lalu Bedul pun membawa si Mamat ke awan-awan yang membuat jarak pandang mereka terbatasi dan disinilah ide nekat si Bedul beraksi. Di sisi lain, di tempat Bu Presiden, semua orang panik. Namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan sampai Bu Presiden ingin menekan tombol merah yang membuat peluncuran nuklir mereka aktif. Akan tetapi, yap, Bu Presiden tidak siap dengan apa yang akan terjadi dan menyuruh mereka untuk menonaktifkan semua rudal yang siap mereka luncurkan tersebut. Namun di saat perbincangan tersebut, tiba-tiba bawahan Bu Presiden menodongkan pistol dan menembakkan peluru ke arah Bu Presiden. Namun sayangnya tembakan itu mengenai jenderal yang berada di samping Bu Presiden tersebut. Akan tetapi jenderal itu menembak balik bawahannya tersebut sambil menahan rasa sakit dan akhirnya modiar. Ucup pun berbicara bahwa sekarang rudal yang sudah diambil alih sedang mengisi bahan bakar. Namun entitas sedang membutuhkan tempat persembunyian sebelum meluncurkannya. Dan di sisi lain, Profesor pun sudah siap untuk memutuskan kabel yang menghubungkan ke detonator itu. Lalu Grace pun dikasih penjelasan oleh si Ucup tentang cara penggunaan cube ajaib itu. Kamera berpindah lagi ke si Bedul yang sedang berusaha untuk mendapatkan pil yang berada di tangan si Mamat dan aksi epik pun dimulai. Si Bedul berhasil membogem si Mamat sampai helm level 2-nya terlepas. Namun si Mamat tidak akan diam begitu saja. Dia mengeluarkan pisaunya dan inilah yang terjadi.
Di sini, tangan si Mamat pun patah karena dibawa oleh si Bedul. Dan si Bedul pun mengambil pil racun yang berada di leher si Mamat. Lalu, tidak lupa si Bedul pun membogem kepalanya sekali lagi dan melepaskan sabuk pengamannya. Lalu, di saat mereka gelantungan di atas pesawat, yang kebalik itu tiba-tiba si Mamat ngocek kayak gini. Hanya satu, hanya kamu, dan itu tidak. Dan yap, si Mamat modiar karena ulahnya sendiri. Emang kocak dia tuh, terlalu banyak gaya. Di saat si Bedul sedang bengong karena si Mamat modiar konyol, dia pun fokus kembali untuk mengendari pesawat. Namun sayangnya pesawat itu mengeluarkan api yang menyebabkan kebakaran hebat. Saat si Bedul ingin menggabungkan pil dan inti entitas, Bedul baru menyadari bahwa pesawat itu kebakaran dan alhasil niat untuk menggabungkannya pun tidak jadi. Setelah itu, Bedul pun memakai parasut yang berada di kapal tersebut. Di sisi lain juga, kru si Bedul sedang berperang dengan waktu. Profesor sedang memberikan instruksi untuk memotong kabel bom tersebut. Dan ada juga yang menunggu si Bedul untuk memasang pil dan entitas itu. Di titik tanpa ampun itu, Bedul melompat dari pesawat yang mengaum. Angin menghantam tubuhnya saat ia bersiap memasang pil di udara. Detik demi detik terasa seperti tarikan napas terakhir. Hingga tiba-tiba bencana terjadi. Parasut yang ia gunakan terbakar. Api menjilat kainnya dengan ganas. Jantung Bedul serasa berhenti. Panik menyergap. Adrenalin meledak. Namun di tengah kekacauan dan teriakan angin, satu pikiran menyelamatkannya. Parasut cadangan. Dengan tangan gemetar dan waktu yang nyaris habis, Bedul menarik parasut cadangan itu dan melawan maut. Berhasil menyatukan pil tersebut dengan tepat sebelum semuanya terlambat. Si Bedul dan timnya berhasil menggagalkan bom dan entitas tersebut. Tidak ada teriakan, tidak ada ketakutan. Semuanya berjalan seperti biasa dan sampailah di bagian akhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan bahwa pilihan manusia lebih penting daripada teknologi. Dan melakukan hal yang benar sering menuntut pengorbanan besar. Kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Moral menjadi kunci untuk melindungi banyak orang, meski harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dikulum, dikunyah. Wassalamualaikum semuanya. Saya Markesa, sampai jumpa di video selanjutnya.